Pengecekan level oli pada final drive case. Hentikan mesin sehingga dipstick berada pada posisi horizontal di bawah center line dan drain plug langsung berada di bagian bawah. Buka plug dan periksa apakah level oli berada dekat dengan bagian bawah plug hole. Jika level oli terlalu rendah, tambahkan oli melalui plug hole sampai tumpah. Lubrication. Hentikan engine. Dengan menggunakan grease pump, pompakan grease melalui grease fitting ke dalam pin. Setelah melakukan greasing, bersihkanlah sisa-sisa grease dari grease yang lama. Laksanakan pekerjaan pelumasan setiap hari ketika beroperasi di tempat-tempat di mana grease bisa mengalir keluar dengan mudah. Dump body hinge pin. Rear suspension. Rear axle support. Hoist cylinder pin. Pengecekan breathers. Bersihkan lumpur dari kotoran dari sekitar breather. Kemudian lepaskan breather. Lepaskan nut. Kemudian lepaskan penutup. Bersihkan lumpur dari kotoran dari sekitar breather dan cucilah elemen. Pasang elemen, kemudian install penutupnya dan nut. Pengecekan belt tension, air conditioner. Kendurkan 2 bolt yang terpasang pada cover, kemudian buka cover tersebut. Putar nut untuk menyesuaikan agar belt deflect sekitar 10 mm saat ditekan dengan kekuatan jari sekitar 58,8 Newton atau 6 kg force pada titik tengah antara kompresor puli AC dan drive pulley. Kencangkan bolt dan nut untuk memastikan kompresor berada pada posisinya. Cek setiap puli dari kerusakan, keausan V-groove, dan keausan V-belt. Gantilah V-belt jika sudah melar atau jika terdeteksi keretakan. Pasang cover yang telah dilepaskan pada langkah pertama. Pengecekan belt alternator. Belt biasanya harus bisa ditekan mencapai sekitar 15 mm jika ditekan dengan kekuatan sekitar 58,8 Nm atau 6 kg force pada titik tengah antara drive pulley dan alternator pulley. Pengecekan level oli pada differential case. Lepaskan plug dan periksa apakah level oli hampir mencapai bagian bawah plug hole. Buka plug dan periksa apakah level oli berada dekat dengan bagian bawah plug hole. Jika level oli terlalu rendah, tambahkan oli melalui plug sampai tumpah. Pemeriksaan dan pembersihan air cleaner. Periksa apakah dash indicator menunjukkan 7,5 kPa atau 0,76 kg force per cm kuadrat. Jika menunjukkan 7,5 kPa atau 0,76 kg force per cm kuadrat, bersihkan outer element. Buka 3 kait dari dust cup. Setelah itu, keluarkan dust cup tersebut.
tahan inner element sehingga tidak keluar, dan bersihkan bagian dalam dari air cleaner body dengan kain kering. Gunakan kain kering atau compressed air untuk membersihkan kotoran yang menempel pada dust cup dan vacuator valve. Tiupkan compressed air sebanyak 0,69 megapascals atau 7 kg per centimeter kuadrat dari dalam outer element sepanjang volts. Selanjutnya, tiupkan sepanjang lipatan dari luar, kemudian dorong lagi dari dalam. Pasang kembali outer element yang berada di dalam air cleaner body. Periksa agar O-ring terpasang dengan pas pada dust cup. Selanjutnya, aturlah agar vacuator valve pada dust cup berada di bagian bawah dan masukkan ke dalam air cleaner body. Kaitkan hooks pada dust cup ke bagian yang menonjol dari air cleaner body untuk mengunci posisi. Pengecekan level baterai elektrolit. Pemberitahuan: ketika menambahkan distilled water pada saat cuaca dingin, tambahkanlah sebelum memulai operasi di pagi hari untuk mencegah pembekuan pada elektrolit. Periksa tingkat elektrolit baterai setidaknya sekali sebulan dan ikuti basic safety procedures yang diberikan di bawah ini. Pada saat melakukan pemeriksaan level elektrolit dari sisi baterai, jika memungkinkan untuk memeriksa tingkat elektrolit dari sisi baterai, cek dengan cara sebagai berikut. Gunakan kain basah untuk membersihkan daerah sekitar garis level elektrolit dan periksa apakah level elektrolit berada di antara garis upper level dan lower level. Jika level elektrolit berada di bawah titik tengah antara garis upper level dan garis lower level, bukalah cap dan tambahkan distilled water pada garis upper level. Setelah menambahkan distilled water, kencangkan cap dengan aman. Jika tidak memungkinkan untuk memeriksa tingkat elektrolit dari bagian samping baterai atau tidak terlihat dari garis upper level di sisi baterai, lakukan pengecekan sebagai berikut. Lepaskan cap di atas baterai untuk melihat water filler port dan periksa permukaan elektrolit. Jika elektrolit tidak mencapai sleeve, tambahkan distilled water dengan benar sehingga elektrolit menyentuh bagian bawah sleeve atau garis upper level. Gunakan diagram di bawah ini sebagai referensi dan periksa apakah elektrolit menyentuh bagian bawah sleeve. Setelah menambahkan distilled water, kencangkan cap dengan benar. Pengetesan performa retarder brake. Pilih wide area dan flat area dengan jarak yang memungkinkan agar dapat mengantisipasi pergerakan mesin jika tiba-tiba bergerak. Jika mesin tiba-tiba bergerak pada saat braking capacity dari foot brake diperiksa, turunkan RPM engine dan dengan segera pindahkan posisi shift lever ke posisi netral, dan posisikan parking brake pada posisi parking untuk menghentikan mesin. Jika pemeriksaan dilakukan ketika body pilot lamp menyala dan shift indicator menunjukkan F1, hal ini berbahaya karena dapat merusak internal parts pada transmisi. Sebelum melakukan pemeriksaan, rendahkan dump body dengan aman dan periksa apakah body pilot lamp telah padam, lalu tempatkan shift lever pada posisi D dan periksa shift indicator menunjukkan F2. Periksa braking capacity dari retarder brake sebagai berikut. 1. Hentikan mesin pada flat ground dan tarik retarder control lever sepenuhnya. 2. Atur shift lever ke posisi D.
tingkatkan kecepatan mesin secara bertahap. Jika mesin tidak bergerak, bahkan ketika kecepatan mesin sudah mencapai 1200 rpm, itu normal. 3. Turunkan kecepatan mesin. Atur gear shift lever pada posisi N. Jika ditemukan masalah, harap melakukan pengecekan lebih lanjut untuk melakukan perbaikan. Pengetesan performa service brake. Jika pemeriksaan dilakukan ketika body pilot lamp menyala dan shift indicator menunjukkan F1, hal ini berbahaya karena dapat merusak internal parts pada transmisi. Sebelum melakukan pemeriksaan, rendahkan dump body dengan aman dan periksa bahwa body pilot lamp telah padam. Lalu tempatkan gear shift lever pada posisi D dan periksa apakah shift indicator menunjukkan F2. Periksa braking capacity dari foot brake sebagai berikut. Hentikan mesin pada flat ground dan tekan service brake. Atur shift lever ke posisi D. Secara bertahap, tingkatkan kecepatan engine dan periksa jika mesin tidak bergerak bahkan ketika kecepatan mesin mencapai 1570 rpm. Turunkan kecepatan engine, atur shift lever pada posisi N, dan setel parking brake valve lever pada posisi parking. Jika ditemukan masalah, harap melakukan pengecekan lebih lanjut untuk melakukan perbaikan. Pengetesan performa parking brake. Jika pemeriksaan dilakukan ketika body pilot lamp menyala dan shift indicator menunjukkan F1, hal ini berbahaya karena dapat merusak internal parts pada transmisi. Sebelum melakukan pemeriksaan, turunkan dump body dengan benar dan periksa bila body pilot lamp telah padam, lalu posisikan shift lever pada posisi D. Dan periksa shift indicator pada monitor panel menunjuk F2. Periksa braking capacity dari parkir brake sebagai berikut. 1. Hentikan mesin pada permukaan yang rata dan posisikan parking brake switch ke posisi parking. 2. Posisikan shift lever ke posisi D. Secara perlahan, naikkan RPM engine. Jika RPM engine dinaikkan sampai 1335 RPM dan mesin tidak bergerak, berarti keadaan tersebut normal. 3. Turunkan engine RPM. Posisikan shift lever pada posisi N. Apabila terjadi masalah, harap melakukan pengecekan lebih lanjut untuk melakukan perbaikan.